terus malah ngerakitnya tuh pas lagi nungguin ngebandnya ya. Iya. Oke, ini unik banget ya teman-teman. Tapi biasanya kalau kolektor Gundam itu kan ini ya Kak, kadang ada yang cuma dipajang aja, kadang ada yang kayak dimainin juga Kak. Ada tuh lebih suka kayak yang beneran dimainin, dipose-posein atau kayak dipajang aja gitu sih. Wah, ini sih nyeritain aib sendiri nih namanya. Ya, kalau awal itu kan pertama kali memang tertarik sama mekanismenya ya, Gundam. Habis itu kayak wah, habis itu ya kadang-kadang kalau dulu kita suka, ya kalau anak kecil kan dulu kan suka dimain-mainin ya, gitu. Habis itu lama-kelamaan bosan akhirnya. Jadi sebenarnya pas cuman ngerakit aja tuh jadi bosan. Akhirnya yang menghilangkan bosan itu pas mulai coba ini apa, airbrush. Oh, di painting ya? Di painting, habis itu di apa lagi ya, painting, ya pokoknya didandanin lah. Tapi belum sampai ke diorama ya, diorama kayaknya waktunya belum ada. Di situ baru mulai bosannya tuh hilang gitu. Tadinya sempat bosan juga gitu kalau udah pasang, habis itu dipajang gitu. Berapa kali habis itu kan kayak bosan juga ya. Tapi pas mulai nyobain ngecat baru oh iya lebih seru lagi, ada tahapan-tahapannya gitu. Wah, kayaknya seru banget ya. Ternyata bisa dimodif-modif juga, bisa di airbrush, di decal, dan macam-macam ya. Iya. Oke. Nah, ini boleh di-spill nggak, Kak? Kira-kira sekarang Kak Ariel udah punya berapa banyak koleksi Gundam? Wow. Termasuk yang rusak sama yang hilang nggak nih? Boleh deh, biar banyak ya. Terus sebenarnya gue nggak ngitung ya, jadi yang belum dibikin gue bisa hitungin. Ada PG ada 4 kotak tuh di situ. Pas di belakang situ ada PG 4 kotak belum dibikin, ada MG-nya juga ada 4 kotak. Berarti 8 di sana, 20 di situ. Di mana gue lupa. Gitu. Ya mungkin 50-an kali yang masih utuh kali ya. Oh, banyak banget ya. Yang favoritnya itu yang mana, Kak? Sejauh ini Ya. sebenarnya nggak ada yang favorit. Kenapa nggak ada yang favorit sejauh ini? Karena gue tertarik banget kan sama si Barbatos sebetulnya. Cuman Barbatos belum dibikinin PG-nya nih. Mungkin kalau ada PG Barbatos ntar yang favorit kayaknya. Oke, semoga ya Barbatos bakal dibikin. Ya, 782 yang baru yang unleash, yang udah di ininya lebih ramping, itu juga oke sih. Ya favorit boleh tulis sebentar. Labil Keren. Labil. Oke, ini teman-teman mungkin tadi ada yang nggak terlalu awam dengan termsnya PG itu perfect grade, itu kayak grading Gundamnya ya guys. Oh, iya, jadi kayak sorry. master ada perfect, nggak apa-apa. Cuman ini FYI aja. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Puni mau ngasih tahu kalau hari ini Dunia Games bakal bagiin kode promo yang sudah dipin nih, kode eksklusif, dan kalian bisa pakai kode ini untuk redeem di halaman top up Mobile Legends di duniagames.co.id. Sekarang terjawab sudah ya kenapa ada yang dipin di situ. Nah, kalian bisa langsung aja pakai DG Cheat AOG. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya untuk Kak Ariel, masih seputar Gundam nih Kak. Ini gue boleh pakai juga nih kode promonya. Boleh sih, boleh banget. Ayo guys, kalian nanti rebutan sama Kak Ariel nih kodenya. Oke. Kak Ariel. Ya. Kira-kira Gundam termahal yang pernah Kak Ariel beli tuh yang model apa sih, dan harganya boleh di-spill nggak berapa? Sebenarnya kalau Gundam itu nggak bisa dibilang mahal ya. Mereka kan ada standarnya semua. Mungkin yang paling mahal pasti perfect grade yang besar, karena kan banyak banget yang partnya banyak banget gitu. Tapi kan semua itu pasti di bawah 5 juta kan ya. Semua itu nggak akan lebih dari itu gitu. Kayak Resident yang ini nggak kayak Resident kayak gini nih. Ntar gue kasih lihat nih. Ada Resident yang diambilin. Dikasih lihat. Ada salah gue. Kalau Resident kayak begini baru agak mahalan. Wow. Itu Residentnya Assassin's Creed. Kalau Gundam sih sebenarnya nggak terlalu mahal kalau gue bilang sih. Maksudnya itu benar-benar buat kreatif, buat bikin atau buat ngilangin bosan, buat tambah kreativitas kayak gitu. Kayak main puzzle ya. Kayak main puzzle itu. Rakit ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekali ngerakit Gundam biasa itu membutuhkan waktu berapa lama biasanya? Oke.
yang perfect grade itu setahu gua kalau kita lumayan agak rajin ya bisa 2 hari. 2 hari ya. 2 hari. Kan sebenarnya kalau mereka kan bilang ada approximately sekitar 16 jam atau 10 jam gitu kan sebenarnya. Cuman kalau gue kan senang ngerjain sendirian dan kadang-kadang susun perbagian gitu. Terus tuh ini dulu dibikin. Terus kadang-kadang suka ini dulu kayak anjing kenapa bisa gini ya? Wah keren nih. Kadang-kadang ada banyak orang yang bilang wah hebat bisa rakit gandam, gue bilang lebih 100 kali lipat lebih hebat yang ngedesainnya, gue bilang jago banget. Dia sampai terkesan gitu kan, bisa gini mekanismenya gitu. Jadi itu kadang-kadang yang bikin lama, jadi ya 2 harian PG, tapi itu baru jadi itu doang, belum dimacam-macamin lagi. Baru base-nya aja ya 2 hari berarti ya. Wah, keren banget. Ini hobinya bener-bener ditekunin banget sih sampai 2 hari ya. Itu harus dinikmatin kalau nggak sayang. Betul. Kalau misalnya ke depannya ada nggak wishlist Gundam yang pengen dibeli atau mungkin ada keinginan untuk custom Gundam sendiri? Nah, itu tuh. Jadi kan kalau buat Gunpla Builder itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi yang pertama kali kita cuma ngerakit doang, habis itu sibuk sama decalsnya, habis itu coba gambar ada yang airbrush, sampai terakhir tuh memang yang bisa bikin custom, yang molding plastiknya, di mold sendiri, dibikin sendiri, tambah-tambahin, baru habis itu sampai ke dioramanya gitu. Nah, sebenarnya sampai saat ini sih belum, tapi gue pengen banget. Mungkin nih kalau Bandai nggak keluarin yang PG Barbatos, mungkin ada beberapa PG nanti yang mesti dikorbanin buat jadi Barbatos kayaknya. Bisa kayak gitu ya, jadi dikorbankan. Oke, aduh kasihan PG-PG-nya yang lain. Oke. Nah, tadi kan kita udah kepoin soal Gundam nih. Sekarang Puni mau tanya soal PC. Kemarin sempat viral nih ya. Sempat ada konten rakit PC. Boleh nggak di-spill kira-kira berapa sih total harga PC yang Kak Ariel rakit kemarin? Dikit-dikit boleh lah. Terakhir itu yang mana ya? Sampai lupa yang terakhir yang mana. Bentar, dulu Pak. Yang ditempel di dinding atau yang bikin sama UPI ya? Tuh, yang lebih recent yang mana berarti Yang sama UPI berarti ya, sama UPI. Yang sama UPI, oke, yang sama UPI kalau gitu. Iya, mungkin itu sekitar 120-an kayaknya, 115 itu 120 lupa gitu. Itu rakitnya kalau menurut Kak Ariel bagian yang paling kompleks buat ngerakit tuh bagian yang mana sih Kak? Oke. Yang paling kompleks itu dalam ngerakit sebenarnya kabel manajemen kalau gue bilang. Soalnya kalau yang lainnya itu kan udah memang ada tempat-tempatnya. Asal kita rajin baca manual booknya, semuanya sebenarnya gampang buat ngerakit itu. Tapi kalau udah pas kita ngerakit, abis itu mod ya istilahnya. Cuman kan kabel manajemen itu bikin pusing kadang-kadang. Kadang-kadang bisa kayak berapa kali ganti nggak ke sana, kabelnya ke sini aja gitu. Itu apa gitu. Itu sih sebenarnya yang paling bikin ribetnya. Dan kalau rakit doang sebenarnya masih santai aja sih sebetulnya. Gue senang rakit. Maksudnya kan itu kadang-kadang kalau ada orang-orang gitu yang bilang tolong rakit apa sih, gue rakitin. Gue nggak ada kerjaan, gue bilang. Wah, luar biasa ya, bisa dirakitin sama Kak Ariel. bisa kalau perlu. Gue lagi nganggur. Oke. Tapi Kak, kalau misalnya ada minta Kak Ariel boleh minta tolong kabel manajemen gimana? Itu boleh juga sih, cuma agak lama aja. Kadang-kadang kabel manajemen ini apa personal gitu, misalnya personal. Kadang-kadang ada yang orang sukanya kabelnya ke sini ke sana, atau kadang-kadang ada yang gue cabut-cabutin juga dari casingnya. Tapi kalau misalnya mau minta tolong kabel manajemen ke gue ya resiko tanggung sendiri aja lah gitu. Resiko tanggung sendiri. Oke. Nah, tapi Kak Ariel kenapa lebih prefer buat rakit sendiri dibandingkan beli jadi atau kayak pakai jasa rakit jadi gitu? Nah itu kalau udah bawaan kali ya, maksudnya bawaan seneng ngerakit dari dulu tuh, seneng puzzle.
dari puzzle-puzzle ringan yang ditempel-tempelin. Jadi kayaknya ngerakit komputer itu salah satunya itu. Kadang-kadang ada satu hari gue sadar gitu kayak pas bikin komputer, ini komputer gue bikin buat apa ya? Karena ini udah ada. For the sake of ngerakit. Yang dicari rakyatnya ya, bukan hasil jadinya ternyata. Ya, menyenangkan, soalnya menyenangkan. Proses, Oke. agak kecanduan sama proses. Menarik. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kita mau tanya-tanya soal game nih, Wes. Untuk Kak Ariel punya jadwal yang padat kan. Nah, biasanya kapan sih Kak Ariel tuh punya waktu buat main game? Jadi, kalau lagi sekarang nih, kalau kan setahun 2 tahun yang lalu tuh lagi santai banget, jadi hampir semua games bisa gue mainin. Cuman kalau lagi padat kayak gini, jadi harus dipilih tuh, jadi milih tipe permainan yang kayak gimana yang bisa dimainin, yang mana yang nggak bisa dimainin. Yang paling gampang dimainin itu tipenya mungkin kayak Mobile Legends, Dota, itu paling gampang buat curi-curi ya, karena kan nggak developing. Tapi kalau kayak dulu masih main World of Warcraft gitu, kayaknya udah nggak sanggup deh. Itu lumayan mesti rebutan waktunya. Udah nggak sanggup gue manajemennya. Paling bisa tuh yang masih gue bisa main sih. Jadi sekali-sekali gue main jujurnya sekali-sekali gue main Super People. Kalau sekarang, habis itu yang lebih sering dimainin sebenarnya Genshin. Kalau sekarang Genshin Impact, karena bisa ditinggal-tinggal. Genshin? Ya. Wow, oke. Bisa ditinggal-tinggal ya Genshin? Ya kayak Genshin kan ada daily ya, paling kan karena udah ada daily. level atas, jadi kayak tinggal tiap hari tinggal daily, selesai daily, ngumpulin ini, resin dan segala macam, habis itu udah tinggalin. Nggak ngambil waktu banyak-banyak, paling lama setengah jam kayak sehari ngambil waktu. Cepet juga ngerjain dirinya berarti. Oke. Boleh spill AR nggak Kak? Spill AR. AR masih 50 kan ya? 50-an, ya, maksimal 60 sekarang. 60 berarti 60. Oh, udah 60, oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau flashback sedikit nih. Kak Ariel sebenarnya dari kapan sih main game tadi? Kalau misalnya Gundam SMA, kalau game? Wah, dari kecil banget memang itu salah satu game, itu kan hiburan selalu ya dari zaman dulu. Cuman tergantung perkembangan teknologinya aja. Gua main game pertama kali itu Atari. Gua TK kayaknya itu masih ya. Atau SD kelas 1 ya. Ada Atari yang burung-burung terbang itu. Terus Nintendo, terus Sega, terus PlayStation pastinya. Terus baru mulai ada game PC, baru game PC di warnet, baru online game. Sampai sekarang lanjut terus. Kayak main game terus kayak. Berarti Kak Ariel pernah ngalamin masa-masa main di warnet juga dong? Oh, main. Gue pertama kali main di warnet itu yang sering pertama kali yang bikin gue main di warnet itu Ragnarok Ragnarok online ya. Iya, gue masih SMA. Lihat apaan nih? Oh, ada ini. Oh, dia online game. Pertama kalinya. Wah, luar biasa ya. Ternyata main di warnet juga loh seorang Kak Ariel ya. Main dong. Kan gue punya teman-teman dulu. Kan serunya mainnya sama teman-teman ya. Dulu Dota kan masih di Blizzard ya, masih peta gitu, masih Dota 1. Itu yang dimainin sampai pagi biasanya, udah. Habis itu Warcraft, ya Counter Strike, apalagi banyak itu ya. Wih, main semua ternyata. Oke, kalau misalnya game favoritnya Kak Ariel saat ini, pilih satu. Saat ini ya? Aduh. Satu doang. Sejauh ini tuh sebenarnya favorit saat ini masih Genshin, karena itu yang masih paling sering dimainin dan ya nggak ganggu jam kerja, mainnya bisa santai, nggak